Dan berita gembira bagi orang yang masih berlaku dosa. Kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kamu selalu beristighfar, ampuni semuanya dan peduli berapa banyaknya. Namanya manusia, pasti tidak terlepas dari salah. Ketika Anda merasa berdosa, bermaksiat, ingat Allah, taubat. Ada yang kemarin kirim Instagram, dia bilang saya tidak ada dosa, pasti saya sudah lakukan. Saya merasa malu untuk bertobat. Saya punya perasaan tidak enak sama Allah. Kira-kira apa solusinya? Saya balas. Dan dari manapun pertanyaan dari jemaah, pasti saya jawab. Hari ini atau besok atau lusa, pasti saya jawab. Di Instagram, di WA, di apa saja aplikasinya yang saya miliki, pasti saya jawab. Dan saya berkata, Alhamdulillah. Dia heran, kok Alhamdulillah? Saya bilang saya lagi dosa, lagi menyesal, bingung saya mau bertobat. Saya bilang, Alhamdulillah karena Anda menyesal. Itu sudah cukup menjadi tanda iman. Perasaan yang tidak enak itu sudah cukup menjadi tanda iman. Tinggal Anda lanjut dengan taubat. Jangan ada yang malu ketika berdosa. Itu wajar, kita manusia bukan malaikat. Harus berdosa. Tidak bisa terlepas dari dosa. Tapi yang tidak wajar kalau kita berdosa, ingat Allah, tidak mau bertaubat. Ini yang tidak sehat. Dan berita gembira bagi orang yang masih berlaku dosa. Allah SWT berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma laqitani, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Karunia dari Allah. Syaitan membutuhkan waktu, tenaga, fisik, berhari-hari untuk menggoda kita untuk berlaku dosa dan maksiat. Habis berjuangannya panjang, baru dia berhasil. Kita ingat Allah, istighfar, Allah segera ampuni. Kata syaitan, capek deh. Ya capek. Karena Allah terlalu cepat mengampuni dosa kita. Cuma satu syaratnya, mohon ampun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir. Sebanyak-banyaknya doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau saya menyambut dan kedatangan 10 malam terakhir, apa yang saya lakukan amalan? Kata Rasulullah SAW, banyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam sujudnya, di luar salatnya, boleh jadi wirid. Boleh jadi wirid. Sehari-hari kita kemana saja pergi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Maha Pemaaf. Dan kata afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Kalau diampuni Allah, masih belum tentu kehapus dari buku amal. Masih ada bekas. Bekasnya dosa masih ada. Tapi kalau afu, terhapus dari buku amal. Tidak terbekas sama sekali. Tidak ada akan tersisa. Dihabiskan semua. Makanya afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Ighfirli. Fantasnya di bulan suci Ramadan. Jangan kalau bulan suci Ramadan. Saya baca dalam sejarah. Dan dalam ulama Al-Quran dan Ahlul Quran. Mereka lebih banyak khatam Al-Quran di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut bulanu Ahlul Quran. Bulan barakari. Kenapa? Karena mereka mulai dari Sya'ban mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Tinggal begitu datang Ramadan, tinggal lanjut saja. Saya ingat dan merindukan suasana di Madinah. Saya belum bisa menikmati suasana i'tikaf, suasana karena sudah begitu pindah ke Indonesia. Dan Alhamdulillah sudah 10 tahun, masuk ke 11 tahun. Dan sudah 7 tahun menjadi warga negara Indonesia. Atas anugerah dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu. Saya tidak pernah duga dan minta menjadi orang Indonesia. Tapi Allah hantarkan. Bahkan tidak pernah duga saya bisa berbahasa Indonesia. Dan ternyata kejutan yang istimewa. Saya menemukan juga ternyata kami punya keluarga asal-usul Indonesia. Tiba lewat jalur ibu. Dan ibu tidak pernah cerita. Ada hubungan keluarga sama keluarga di Indonesia. Ternyata ayah sama kaki ibu saya kelahiran Lombok. Dan kaki ibu saya seorang yang dibunuh sama penjajah Belanda karena dia mampu menyatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah. Makanya ketika saya ketemu Presiden Jokowi, saya sampaikan saya sebenarnya cucunya pahlawan tapi belum terdaftar. Saya tidak duga ada hubungan keluarga.
dan bisa betah di Indonesia. Bahkan bisa cinta tanah air. Sampai doktornya pun kaget ketika saya cek darah. Subhanallah, darahnya merah putih. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, saya masih ingat pertama kali 2008 2009 belum bisa bahasa Indonesia. Coba kalau sampai sekarang belum bisa bahasa Indonesia, gimana ceramah, gimana saya isi, translate, bikin ngantuk, ketiduran, bosan. Tapi subhanallah, belajar sendiri, tidak pernah kursus, tidak pernah ambil kamus, tidak pernah sekolah bahasa Indonesia. Cuma belajar, bergaul begini, dengar sana, dengar sini, belajar. Awal-awalnya memang salah ucapin, diketawain sama teman-teman, diketawain sama lingkungan. Tidak apa-apa, bahasa lucu. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Itu yang saya belajar. Pertama kali itu yang saya belajar. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Tapi saya tidak faham isinya, cuma itu aja yang saya ucapkan. Semua orang, apaan itu orang? Tapi subhanallah, berjalan waktu 10 tahun. Dan saya merasa bangga karena bisa memperjuangkan Al-Quran di Indonesia. Dan kami punya target, bahkan yang saya hadirkan adik-adik saya di Indonesia. Ada 5 adik saya. Kalau semuanya 12, timnas. Saya hadirkan, kenapa saya hadirkan sini? Untuk bekerja keras. Dan insya Allah masih saya merayu yang lain. Bahkan orang tua saya masih hidup, saya merayu mereka. Untuk bisa hadir ke Indonesia. Untuk bisa terus kita syiarkan Al-Quran. Karena tujuan kami, target besar kami adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini jalan, bukan baru memulai, sudah jalan. Dan kita, mungkin Bapak Ibu sudah melihat acara Hafiz Indonesia. Sayang sekali antum menonton Hafiz Indonesia, acara yang sudah matang, sudah jadi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Selama 4 bulan berturut-turut. Turun ke lapangan, ke kampung-kampung, desa-desa, ke sawah-sawah, bertemu dengan petani, bertemu dengan anak-anak. Kita kumpulkan ratusan anak-anak. Tidak ada yang mensponsori kita. Sampai kita bisa kelola dan memimpin mereka dan membina mereka dengan dokter kesehatan, ada dokter psikologi jiwa, ada kita menyiapkan makanan sehari-hari, kita karantina mereka, kita tes bacaan mereka, kita latih mereka sampai kita menumbulkan 18 atau 20 yang terbaik dari seluruh Indonesia yang baru bisa tampil di TV. Habis acara Hafiz Indonesia pun tidak kami lepas. Kami tetap kontrol bagaimana mereka bisa melanjutkan bacaannya, hafalannya dan berkembangan Al-Quran di kampung mereka masing-masing. Dan alhamdulillah saya bangga sekali ketika saya menerima undangan menghadiri acara-acara mereka. Ada yang buka pesantrennya, ada yang rumah tahfiznya di kampungnya dan terus bersyiar sampai anak-anak sekampung ikut mempelajari Al-Quran. Ada teman saya berusaha di Madinah berkeinginan untuk buat acara Hafiz Indonesia versi Arab, tapi gagal. Kenapa gagal? Tidak ada bahan. Tidak memiliki jumlah yang banyak. Usia 10 tahun, minimal hafal juz 30, tidak ada. Rata-rata itu di atas 10 tahun yang hafal Al-Quran di Arab. Berarti Allah berikan karunia di Indonesia luar biasa. Anak kita begitu hebat. 10 tahun, lantan bacaannya, bagus hurufnya, hafalannya. Dan setiap tahun kita menemukan anak ajaib. Seperti tahun ini Najah. Memang saya tahun ini tidak ikut di Dewan Juri, tapi saya tetap bermain di belakang layar. Karena kita sudah untuk mensyiarkan, tidak harus selalu menampilkan diri. Kita selalu bersyiar. Saya memberikan kesempatan kepada asatiz yang lain, Ustaz Bakhtiar dan teman-teman para habaib yang lain-lain. Dan kita melihat betapa karunia Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita saya akan Bapak Ibu insya-Allah, dan selalu saya berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Insya-Allah akan mendengar pengumuman besar, akan disampaikan imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah Presiden Republik Indonesia karena dia sebagai penghafal Al-Quran. Saya yakin itu. Makanya saya tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek untuk meneruskan perjuangan ini sampai insya Allah tercapai 1 juta penghafal Al-Quran. Seluruh masjid di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1.300.000 masjid insya Allah akan diimami oleh imam penghafal Al-Quran. Dan buktinya mulai dari kita sendiri. Dan selalu saya dorong jamaah, kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan tidak punya saham untuk program Al-Quran. Apa saja, sahamnya, wakafnya, sedekahnya, zakatnya, untuk Al-Quran. Supaya nanti di hari kiamat, ada walaupun 1 saham menjadi saksi baik untukmu, menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran walaupun belum hafal Al-Quran.
Supaya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Al-Quran. Allah melihat perbuatan kita. Kata Allah SWT, ini hamba walaupun belum hafal. Tapi begitu luar biasa kedermawanannya untuk Al-Quran. Ini kitabullah. Kita wajib bela, kita wajib perhatikan, kita wajib melayani, kita wajib menjadikan teman sejati, teman akrab. Apalagi di bulan suci Ramadan. Batasi megang handphone di bulan suci Ramadan. Bukan tidak boleh megang handphone, batasi. Saya punya HP 24 jam diselang. Tak pernah buka. Ratusan telefon, berkali-kali. Saya lihat ada jawab-jawab. Kalau saya tidak megang, ya udah berarti tidak saya dengar. Karena saya tidak mau HP ini mengganggu, apalagi di bulan suci Ramadan. Saya ingat di masa sekolah kami di Madinah, yang paling sangat rindukan ketika kami libur sekolah. Kalau di sana dulu libur sekolah lumayan panjang. Tanggal 1 Ramadan sampai 20 Dzulhijjah, libur panjang. Sudah tamat naik kelas. Makanya kita senang hobi libur di sana. Karena semua bulan ibadah diliburkan. Sekarang mulai agak dirubahkan 1 Ramadan libur, tapi nanti tanggal 20 Syawal masuk lagi sekolah. Nanti pas sebelum haji libur lagi. Untuk memberikan luang dan kesempatan. Saya ingat di masa sekolah SMP dan SMA, lomba-lomba saya bersama teman-teman ketika kita di Masjid Nabawi untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Makanya saya tanya, Anda berapa jam megang Al-Quran? Sedangkan Anda mampu khatam Al-Quran. Saya sudah pernah coba dan tes. Khatam 30 juz Al-Quran membutuhkan waktu 10 jam. 10 jam. Ada teman saya yang mampu selesaikan bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam waktu 7 jam 48 menit. Makanya saya perhatikan, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, kalau anggap standar 10 jam, berarti 20 jam. Sisa 4 jam. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam waktu 4 jam? Urusan keluarga, cari nafkah, tulisan buku ilmu, dakwah, urusin ibunya, tidur, salat tahajud, yalailah. Apa yang bisa habiskan? Ternyata begitu luar biasa mereka sayang sama Al-Quran. Menghabiskan waktu dan tenaga untuk Al-Quran. Makanya jamaah sekalian saya harap, mari kita tunjukkan yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk Allah. Kalau sebelum ini suka masbuk, kita harus bersungguh-sungguh, berazam. Sisa bulan Ramadan, saya tidak mau masbuk lagi. Itu nama tanda menunjukkan yang terbaik untuk Allah. Kalau selama ini, lewat 1 hari belum baca Al-Quran, sisa Ramadan, saya tidak mau lagi lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Kalau bisa pun, jaga saf pertama itu jauh lebih utama daripada kita salat di saf yang kedua. Kalau selama ini kita suka ketiduran salat subuh, sisa bulan Ramadan, saya mau tunjukkan yang terbaik untuk Allah di bulan Ramadan. Saya tidak mau lagi ketiduran dari waktu salat subuh. Itu harus menwujudkan perubahan. Sedekahnya, zakatnya, silaturrahimnya, kebaikannya, i'tikaf di masjidnya, habiskan waktu lebih lama bersama Al-Quran. Al-Quran teman kita. Dan coba bayangkan, kita diminta berteman sama Al-Quran hanya di dunia. Kira-kira apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Balasannya apa? Kita hanya satu, berteman, berkenan menjadi teman sama Al-Quran di dunia. Balasannya, Al-Quran akan temani kita di dunia, akan temani kita di saat sakratul maut, akan temani kita di dalam kuburan sendirian, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat jalan di atas sirat yang sangat tipis dan gelap dan juga sangat tajam dan panjang, akan Quran temani kita. Jangan hanya itu, sampai diantar ke pintu surga dan tidak akan melepas. Kita masuk surga, masih Al-Quran temani kita sampai dinaikkan tingkat-tingkatan kita di dalam surga bersama Al-Quran. Oleh karena itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Oleh karena itu coba berapa banyak Al-Quran akan berkenan temani kita. Hanya satu, berkenan Al-Quran menjadi teman kita di dunia. Siap? Wallahi tidak bakal merugi. Mari kita cinta Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Dan kita sering melihat anak-anak, barangkali karena sering melihat mereka membuat kita rasa malu. Masa anak-anak dari orang tua yang bertani, dari orang tua yang buta huruf, dari orang tua yang tidak pernah belajar, tapi bisa melahirkan anak yang begitu hebat. Masa kita kalah? Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, nanti di hari kiamat dibangkit. Paling indah ketika dibangkit hari kiamat, ahlul Quran dapat panggilan khusus. Mana ahlullah? Mana keluarga Allah? Dipanggil oleh malaikat. Maju ke sini,
kalian terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Itu keistimewaan. Allahu Akbar. Bahagialah jamaah sekalian kalau bisa menghabiskan waktu sama Al-Quran. Sederhana, setiap salat kita baca 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. InsyaAllah kalau kita bisa mampu menjaganya, begitu selesai salat Isya, kita sudah khatam 1 juz. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Ada orang berkata, saya belum lancar bacanya, tidak apa-apa. Saya masih keliru dan banyak salah, tidak apa-apa. Dan itu pun dijanjikan 2 kali pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata, kesulitan, dia belum belajar banyak salah, banyak keliru, ada kesulitan dalam membacanya, tetap dia masih terus membaca, kata Rasulullah SAW diberikan 2 pahala. 1 karena dia mau baca, yang kedua karena tantangan dan kesalahan yang dia hadapi saat baca. Bahkan berbata-bata itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang lancar. Kalau lancar, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10 berapa? 190. Hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang yang berbata-bata berapa? Banyak. Bismillah. Udah berapa ini? Dan malaikat tulis. Setiap 1 huruf kita ucapkan ditulis oleh malaikat 10 kebaikan. Tapi kalau sudah anda belajar, sudah menjadi lancar, jangan kembali berbata-bata. Katanya mau berbanyak pahala katanya. Tidak boleh dipermainkan. Tapi kita lagi kesulitan, insyaAllah tidak sia-sia. Semua dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tetap semangat menjadi ahlul Quran. Dan insyaAllah kita selalu memiliki kemampuan untuk walaupun sebagian dari harta dan rezeki kita bisa wakafkan untuk Al-Quran. Supaya ada sedikit yang menjadi saksi. Apakah itu tenaga kita, apakah kita menjadi fisik kita, fikiran kita, waktu kita, atau harta kita, apa saja. Ada salah satunya. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya menjadi saksi baik untuk Al-Quran. Supaya Al-Quran nanti membawa syafaat untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.